Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masuk ke pertemuan 3 ya. Di sini saya akan ngejelasin bahasa C pada Linux. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Pada pertemuan ketiga di sini saya akan membahas tentang bahasa C ya. Pertama-tama untuk poin pembahasan saya akan menjelaskan ada tipe data pada C, macam-macam file header dan fungsinya, cara running program bahasa C, struktur percabangan C, dan struktur perulangan C. Oke, lanjut. Tipe data bahasa C. Tipe data dalam bahasa C dibagi 5, yaitu ada integer, float, double, sama char. Nah, kalau integer ini digunakan di bilangan bulat. Misalnya dia perintahnya adalah int, contohnya adalah a. int a, berarti dideklarasikan kalau variabel a itu adalah integer. Selanjutnya, float digunakan untuk bilangan pecahan. Contohnya ya sama kayak tadi. Lalu double digunakan untuk bilangan pecahan ketepatan ganda, dan ada char digunakan untuk karakter. Selanjutnya ada format specifier. Nah, maksudnya di sini adalah untuk misalnya tipe data integer, dia menggunakan format perintahnya itu adalah %d atau %i. Kalau misalnya tipe data long, dia juga sama %id. Kalau dia %id atau %li. Untuk float dia pakai %f, double %lf, dan char itu %c atau %c itu karakter atau s itu string. Ini untuk format format specifiernya. Lalu macam header dan fungsinya. Nah, di dalam basis itu mempunyai header yang pengertiannya itu adalah berisi deklarasi fungsi atau definisi konstanta. File-file ini biasa dipanggil menggunakan fungsi include yang berfungsi untuk membaca file-file header. Macam header C dan fungsinya. File header adalah file yang berisi deklarasi fungsi atau definisi konstanta. File-file ini biasa dipanggil menggunakan fungsi include yang bertugas untuk membaca file-file header itu sendiri. Nah, ini ada beberapa file header. Yang pertama itu ada iostream.h atau input system stream. Jadi digunakan untuk penginputan dan pencetakan melibatkan objek cin itu input atau code itu adalah cetak. Lalu ada stdio.h atau standar input output. Jadi itu untuk stdio.h ini dia akan membaca operasi scanf untuk inputan dan printf untuk cetak. Lalu ada conio.h atau console input output, digunakan untuk teks antar muka pengguna. Gunakan header ini jika melibatkan perintah clscr atau clean screen dan gauge atau menampilkan tampilan output. Lalu ada stdlib.h untuk melakukan berbagai operasi seperti konversi, alokasi memori, pencarian, dan acak nomor. Lalu selanjutnya ada string.h untuk memanipulasi beberapa jenis string, dan yang terakhir ada mat.h itu untuk matematika ya, atau untuk bilangan aritmatika. Nah, untuk running programnya, pertama kalian jalankan Linux, lalu buka terminal pada Linux. Nanti pokoknya saya jelasin lagi di contoh programnya. Lalu kalian buat file.c menggunakan terserah teks editornya, mau gunakan Nano, Gedit, Pico, atau V. Lalu kemudian kayak kalian tulis saja nih programnya apa yang ingin dibuat di dalam bahasa C itu. Lalu disimpan. Lalu habis itu kita compile. Untuk running itu di-compile gunakan perintah gcc strip o test itu nama filenya, lalu test.c. Ya kan, habis itu udah kalian tinggal kasih running jalan nama file yang kalian buat. Nah, habis itu outputnya bakal tercetak di layar. Nah, percobaan 1 ini adalah untuk memanggil nama ya. Di sini dia menggunakan headernya tuh include conio.h dan include stdio.h. Lalu int main untuk memulai program. Di sini dia deklarasi variabel nama dengan tipe data karakter ya. Habis itu di sini variabel nama itu berisi Mr. X ya, Mr.X. Habis itu printf dia akan mencetak nama (2), dia akan tercetak nama, lalu di sini %c menggunakan format specifiernya adalah karakter, lalu dipanggil nih namanya. Si nama Mr. X ini dipanggil, jadi langsung return 0 untuk akhir program. Nah, yang akan tercetak ini adalah jadi nama
nama titik 2 Mr. X karena dipanggil ya. Itu untuk input, ini untuk memanggil nama. Lalu selanjutnya ada percabangan DC. Di sini ada kalian bisa lihat programnya di sini include stdioh menggunakan header stdioh karena di sini dia memakai perintah printf dan scanf. Habis itu int main untuk memulai program, integer nilai biasa dideklarasiin variabel nilai dengan tipe data integer, print strip n ini untuk enter ya. Jadi untuk enter baris baru lah, dia cetak 2 baris baru, lalu printf dia cetak perhitungan nilai hasil ujian, di enter lagi, lalu masukkan nilai ujian. Dia untuk inputan nih, dia bikin inputan, habis itu scanf untuk input yang di dalam masukkan nilai ujian ini, nilainya akan masuk ke dalam variabel nilai dengan format specifier-nya adalah D, %D. Lalu di sini dia kalau nggak salah bikin nilai ini ya, input nilai kalau lulus dari 65 dia akan lulus, kalau lebih dari 65, kalau kurang dari 65 dia tidak akan lulus. Jadi di sini dia menggunakan if ya. Kondisi jika inputan nilai lebih besar 65 maka dia akan lulus, else jika tidak maka dia tidak lulus ujian. Jika tidak 65 atau kurang dari 65 dia bakal tidak lulus. Gitu ya. Itu untuk percobaan C, untuk contohnya logikanya seperti itu. Lalu ada di sini untuk for mengulang kondisi selama dia true. Kalau misalnya di sini berarti i-nya 1, kalau i-nya kurang dari 5 dia akan plus. Jadi dia akan input terus 1 sampai 5. Pokoknya sampai kondisi terpenuhi baru dia akan berhenti programnya, itu untuk for. Nah, untuk perulangan while caranya begini juga programnya. Lanjut. Ini untuk do while juga. Nah, kayaknya segitu aja untuk untuk materi Filmon 3 ya. Sekarang saya akan kasih contoh program bahasa C pada Linux. Baik, saya sudah masuk ke terminal Linux ya. Sebelum kalian untuk ngoding, kalian tuh jangan lupa untuk install compilernya. Untuk compiler gunakan gcc ya. Nah, di sini saya untuk installnya gunakan perintah sudo apt install gcc. Lalu masukin password kalian, habis itu udah selesai. Nah, di sini karena saya udah pernah install, jadi saya langsung bisa nih install lagi. Nah, kalau kalian masih error atau apa errornya, waktu itu semalam saya coba, saya errornya tuh kayak di YouTube ini saya cek, saya searching ya. Jadi di sini errornya tuh saya waktu itu dpkg was interrupted gitu kan. Nah, kalian kalau errornya sama kayak saya, kalian bisa langsung nonton aja ini tutorial cara ngatasin errornya. Ada di ini, nanti saya share di deskripsi YouTube-nya ya. Saya share, nanti kalian kalau misalnya masih error, kalian bisa ikutin aja. Tapi kalau misalnya kalian nggak error, kalian kalian berarti udah bisa install gcc-nya. Kayak gini. Nah, selanjutnya di sini saya sudah punya program ya. Program untuk bahasa C pada Linux. Saya buka dulu. Caranya untuk ngebukanya kan di sini saya lihat di folder M3 saya ada biodata.c ya. Nah, saya mau buka itunya codingannya gunakan gedit biodata.c. Jadi dia langsung bakal muncul seperti ini nih. Ya, dia akan bakal muncul notepad gini. Nah, di sini kan saya untuk mau nampilin biodata ya. Codingannya gunakan file headernya adalah pagar include stdioh. Nah, ini fungsinya untuk perintah printf dan scanf. Jadi dia bakal membaca printf scanf menggunakan file header stdio.h. Lalu int main ini untuk mulai program. Jangan lupa ada kurung kurawa di sini. Di akhirnya juga harus ada kurung kurawa tutupnya. Lalu kalian deklarasi ini variabel nama kelas npm bertipe data char.
Lalu di variabel nama itu isinya adalah 8 karakter. Lalu di kelas juga ada 9 karakter dan npm itu 10 karakter. Sebenarnya npm ini bisa kalian isi dengan integer ya. Tapi ini karena untuk belajar saya coba gunakan cara aja. Lalu di sini printf masukkan nama. Jadi dia mencetak tulisan masukkan nama ke layar. Langsung ada scanf. Di mana scanf ini untuk inputan. Jadi dia gunakan format %s dan nama. Maksudnya adalah dia inputan dari masukan nama ini akan masuk ke dalam variabel nama yang formatnya itu adalah %s atau string. Lalu untuk printf dan untuk masukkan kelas dan npm sama ya, cetak dulu masukkan kelas gunakan printf, lalu input dari masukan kelas ini akan masuk ke dalam variabel kelas dengan berformat %s. Lalu sama printf juga masukkan npm, inputan npm ini bakal masuk ke dalam variabel npm yang berformat s atau string ya. Nah, jika sudah inputan ini sudah dikodingin sampai sini, kalian buat outputnya gunakan cetak lagi, gunakan printf. Nama saya adalah %s. %s itu adalah dia ngambil dia berformat string juga dengan npm string dari kelas %string. Jadi dia membaca nilai string dulu, lalu inputan itu akan terbaca di sini. Inputan yang tadi diambil yang diinput dari nama, kelas sama npm, lalu outputnya itu bakal dipanggil di sini. Dia langsung dipanggil aja variabelnya nama, npm, kelas. Jadi dia nama saya adalah inputan nama dengan npm inputan npm dari kelas inputan kelas. Dan return ini dulu ya. Ini digunakan /n ini digunakan untuk enter atau perintah membuat baris baru. Lalu return 0 digunakan untuk mengakhiri program. Lalu kalian Ctrl S aja, kalian save. Habis save kalian ini boleh di close. Nah, untuk ngerunningnya kalian gunakan compiler ya. Kalian gunakan berarti di sini gcc biodata .c gini string strip o, habis itu kalian mau jadiin file exe kan, kalian mau buat ini, kalian samain aja biodata. Nah, seperti ini ya, kalian enter, tungguin aja. Nah, habis itu kalian titik strip gini. Habis itu kalian ketik aja nama ini yang di sini ya. File exe-nya kalian panggil lagi untuk runningnya. Nah, bisa ya, masukkan nama misalnya Sandi. Habis itu gini, kelas 3K25 4K25 maksudnya. npm-nya itu 5117625 dan enter. Nah, outputnya adalah nama saya adalah Sandi dengan npm segini dari kelas 4K25. Itu untuk program input-output sederhana ya. Oke, sekarang contoh untuk program perulangan ya. Contoh kedua. Di sini saya menampilkan perulangan 1, 1, 2. Pokoknya perulangan segitiga siku-siku ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pertama kalian buka dulu nih ya, kalian buat dulu file text editor yang isinya itu adalah perulangan.c. Kalian enter. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini saya sudah ngoding ya, jadi kalian nanti tinggal pelajarin aja. Nah, logikanya pertama kalian buat lagi file header include stdoh untuk pokoknya dia untuk menampilkan perintah printf atau scanf ya. Selanjutnya int main buat membuat untuk memulai program, lalu deklarasiin variabel int i sama j. Jadi dia i sama j ini variabel i sama j adalah
tipe data integer. Langsung masuk ke perulangan for. Ini saya gunakan for ya. Ini gedein dulu deh. Nah, for di sini perulangan for variabel i adalah 1, lalu i kurang dari sama dengan 5. Jika dia i kurang dari sama dengan 5, kan 1 tuh kurang dari sama dengan 5 kan, maka dia akan auto increment atau dia akan menambahkan datanya i++. Lalu for j sama dengan 1, j kurang dari i, dia maka j++, dia juga auto increment. Jadi kalau misalnya dia belum belum kondisinya belum bernilai true atau masih false, maka dia akan terus melakukan perulangan sampai nilainya itu adalah 5. Karena kan di sini mulainya 1 ya. Jadi dia akan terus melooping atau dia langsung perulangan terus sampai ke 5. Misalnya di sini udah tercetak 5. Di situ langsung perintahnya adalah i adalah 5. Jika apakah 5 kurang dari sama dengan 5? Kan tidak ya. Maka dia sudah stop perintahnya. Lalu di sini masuk ke printf string %d atau dia mencetak variabel isi dari variabel j yang berformat desimal atau %d. Lalu printf /n ini digunakan untuk enter ya atau membuat baris baru. Udah gitu aja sebenarnya untuk membuat tampilan seperti ini. Nah, kalau misalnya untuk bagaimana cara untuk membuat bintang, diganti bintang. Mungkin nanti activity-nya saya akan ganti ini sama bintang. Oke, selanjutnya untuk bintang, kalian tinggal ganti aja ya yang variabel j itu diganti dengan bintang spasi langsung kutip 2 ditutup. Nih, kalian buka kayak gini ya. Nih, kalian ganti yang tadi variabel j ini kalian hapus saja, terus kalian ganti deh bintang terus spasi supaya ada jaraknya. Baik, sekian materi pada pertemuan ketiga. Kalau ada yang belum mengerti bisa langsung tanyakan ke saya atau bisa langsung bahas nanti di sesi Google Meet ya. Ya, segitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.